Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarizal Maulani dari SI 4804 dengan NIM 10202240022. Oke, baik. Pada kali ini saya akan menjelaskan membuat database dari awal dengan database yaitu manajemen data obat. Nah, di sini kita akan membuat DML-nya terlebih dahulu. Sebelumnya DDL-nya terlebih dahulu. DDL-nya ini sudah ada, tinggal kita copy paste ke PHP My Admin. Di sini saya menggunakan PHP My Admin. Oke. Obat 226. Oke. Oh yes. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Create database. Di sini saya menamai data underscore obat. Oke. Nah, ketika database sudah dibuat, kita lihat, nah sudah muncul, berarti database sudah dibuat. Oke. Kita sekarang membuat tabel yang ada di database-nya. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama itu tabel obat. Oke, di sini sudah ada, kita tinggal copy paste. Oke. 226. Tabel obat sudah. Kemudian kita membuat tabel transaksi obat. Oke. 226. Oke, ketika sudah, selanjutnya yang tabel yang terakhir yaitu tabel log transaksi, di mana log transaksi ini akan menyimpan log dari setiap kita memasukkan transaksi baru di dalam database. Nanti akan tersimpan di dalam tabel ini. Setelah semuanya DDL kita sudah buat, tabel sudah kita buat, kita memasuki ke DML, data manipulation language. Di sini kita menginsertkan data ke dalam database, ke dalam table-table. Yang pertama kita memasukkan data ke table obat. Di sini 226. Oh, ada yang salah. Oh, ini create tables, belum copy. Kita copy dulu sini. Oke. Nah, selanjutnya kita insert data untuk transaksi. Oke. Ketika sudah semua, DDL sudah, DML insert data sudah, sekarang memasuki
trigger, dimana trigger ini berfungsi untuk log transaksi. Di sini membuat trigger ketika kita membuat transaksi atau memasukkan transaksi, maka akan transaksi tersebut akan tersimpan ke log transaksi obat. Oke, mari kita langsung saja. Yang pertama di PHP MyAdmin di MySQL delimiter. Delimiter ini untuk mengubah di mana di MySQL itu setiap function atau setiap function itu diakhiri dengan titik koma. Nah, dengan delimiter ini setiap akhir titik koma itu hanya digantikan dengan delimiter. Di sini kita menggunakan $. Oke. Yang pertama kita membuat trigger, yaitu create trigger. Nah, kemudian menamai trigger ini. Di sini saya akan menamai after transaksi. Nah, karena kita akan membuat trigger setelah transaksi itu berhasil diinputkan. After transaksi, kemudian diakhiri dengan nim. Nah, jika sudah penamaan, sini trigger ini digunakan untuk after insert. Berarti nih after memasukkan data di dalam transaksi ini belum, kita cek dulu. Oke, sudah semua. Masuk tadi delimiter $, kemudian create trigger. Ini kita namai after transaksi. Nah, di sininya after kita memasukkan setelah insert memasukkan data di dalam table transaksi. Nah, for each row. Nah, kemudian di sini begin, kita memulai untuk trigger di triggernya. Kita akan mendeklarkan dulu atau membuat variabel dengan variabel harga, di mana variabel harga dengan type datanya itu integer. Nah, di sini kita menselect harga obat. Menselect harga obat. Harga obat. Nah, di sini kita akan mengambil kolom dari tabel lain, di mana harga obat ini terletak di tabel obat. Kita select harga obat, into ini dimasukkan ke variabel yang sudah kita buat, yaitu harga. Nah, dimana from berarti ini diambil dari tabel obat. Nah, where dimana ID obatnya
itu sama dengan new ID obat. Nah, ID obat sama dengan new ID obat, berarti ID obat itu sama dengan ID obat yang baru dimasukkan. Oke. Ketika sudah select, kita insertnya, karena ini kan after insert, berarti kita membuat insertnya. Insert into. Nah, ketika kita memasukkan transaksi, maka log transaksi itu akan dimasukkan ke log transaksi obat. Nah, dimana dengan parameter ID transaksi, kemudian total harga. Nah, ketika parameter sudah ada, kita tinggal memasukkan values atau nilai dari parameter tersebut. Values new ID transaksi. Nah, ini ID transaksi yang baru diinputkan. Kemudian untuk total harga, untuk parameter total harga itu diambil dari harga obat yang terletak di tabel obat dikalikan dengan jumlah obat yang dibeli. Kita harga ini diambil dari deklarasi variabel di atas, itu harga dikalikan new jumlah obat, kemudian tutup kurung titik koma. Nah, kemudian diakhiri dengan n $. Ini mengartikan bahwasannya delimiter itu sudah selesai. Nah, si SQL ini akan kemudian dikembalikan ke delimiter, dikembalikan ke default awal SQL yaitu titik koma. Sudah kita enter. Nah, ini menunjukkan trigger sudah dibuat. Untuk membuktikan trigger sudah dibuat, maka kita akan memasukkan transaksi baru. Kita insert into transaksi obat dengan parameter yaitu ID pasien, kemudian ID obat, kemudian dengan jumlah obat, dengan values ID pasiennya itu 1, kemudian ID obatnya itu 101, itu paraset, kemudian jumlah obatnya di sini 3. Nah, kita enter. Oke. Untuk melihat transaksi terbaru, maka kita memerlukan select tabel transaksi, select from transaksi obat. Nah, di sini kita sudah terbuat di kolom terakhir dengan ID pasiennya itu 1, ID obatnya 101 dengan jumlah obatnya 3. Nah, kemudian kita akan melihat di log transaksi apakah trigger yang saya buat tadi itu sudah berhasil atau belum. Maka kita lihat di table log transaksi. Nah, oke. Pada table transaksi ini menunjukkan trigger yang saya buat itu sudah berhasil, itu dengan ID lognya itu 1,
kemudian ID transaksinya ini 4. Nah, total harga itu berarti dari harga obatnya kemudian dikalikan dengan jumlah obat yang dibeli. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat prosedur code-nya. Kita akan membuat prosedur code untuk transaksi obat di dalam tabel transaksi obat. Nah, untuk prosedur code ini ada parameter yang dimana parameternya itu ada 3, ID pasien dengan tipenya integer, kemudian ID obat dengan tipenya integer, kemudian jumlah obat. Kita langsung saja ke PHP My Admin. Kemudian seperti biasa delimiter, karena di trigger tadi saya menggunakan $, di sini saya akan ganti dengan 2 kali slash. Kemudian create prosedur. Nah, dengan namanya ini tambah, kita akan nambah obat, tambah obat. Diakhiri dengan name. Kemudian kita masukkan parameter tadi, in P ini berarti menunjukkan prosedur. P ID pasien dengan tipenya integer, kemudian in P ID obat dengan tipenya integer, dan yang terakhir itu in P jumlah obat dengan tipenya juga integer. Kemudian kita sini tutup. Kemudian kita begin ini menandakan dimulainya ini prosedur. Di sini insert dimana kita memasukkan data di dalam tabel transaksi obat. Di sini transaksi obat, insert into transaksi obat. Nah, kemudian dengan parameternya ID pasien, kemudian ID obat dan jumlah obat. Ketika parameter sudah dibuat, seperti biasa kita menambahkan nilai dari parameter tersebut. Di sini pakai nilainya yang parameter yang di awal sudah dideklarkan atau dibuatkan, yaitu P ID pasien, kemudian P ID obat, kemudian P jumlah obat. Kemudian kita selesaikan dan double slash. Ini menunjukkan delimiternya sudah selesai. Kemudian kita kembalikan ke awal, yaitu titik koma. Kita enter. Nah, berarti ini prosedurnya sudah berhasil saya buat. Untuk membuktikan, kita memanggil prosedur yang sudah kita buat tadi, itu dengan call tadi, namanya itu tambah obat
underscore 226. Nah, dimana ini dengan parameternya yang tadi sudah dibuat, itu parameter yang pertama ID pasiennya itu 2, kemudian ID obatnya kita tadi 101, kita 02, kemudian dengan jumlah obatnya kita 4. Oke, kita enter coba. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Kita tampilkan tabel yang hasil tabelnya, dimana di dalam tabel transaksi obat. Select from transaksi obat. Nah, di kolom terakhir sudah masuk dengan ID pasiennya 2, ID obatnya 102, dan jumlah obatnya 4. Kita akan menampilkan prosedurnya, tabel prosedurnya di dalam log transaksi. Maka kita panggil from log transaksi. Oke, sudah muncul di sini. Sudah bahwasanya yang tadi kita insert itu akan ke detect kepada sistem yang sudah dibuat yang tersimpan di dalam log transaksi obat. Selanjutnya kita ke saya ke tas 5 itu buat user first name. Sini kita untuk membuat user first name kita harus membuat usernya terlebih dahulu. Oke, yang pertama tuh create user. Di sini kita dimana perintahnya itu nama awal itu bisa insert, kemudian nama akhir itu bisa select. Jadi nama awal itu hanya bisa insert dan nama akhir itu hanya bisa select. Oke, di sini kita create user, kemudian tanda petik, karena kita ini menggunakan varchar harus menggunakan tanda petik. Tuh Syahrizal add. Nah, add ini menandakan localhost yang kita pakai. Localhost oke. Kemudian localhost, kemudian membuat passwordnya untuk keamanan. Jadi ketika memasukkan user Syahrizal maka akan muncul password. Dengan untuk membuat password itu identified by password 1 2 3. Oke, akhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya membuat user name dari akhir nama, itu Maulani. Create user Maulani sama seperti awal, add localhost. Oke,
sini juga passwordnya disamakan, identified by password 123, kemudian kita enter. Nah, sini sudah berhasil dibuat. Usernya ada 2, yaitu Syarizal dan Maulani dengan password 123, semuanya sama. Oke, kemudian ini setting username agar nama awal itu saya Syarizal itu hanya bisa akses insert dan Maulani itu hanya bisa akses select. Kita mulai dengan grand insert. Ini untuk insert on database, dimana ini databasenya itu data obat, tuh di sini namanya itu Syahrizal ya, nama awal Syahrizal, kemudian localhost. Yang kedua untuk select itu grand select on sama data obat, kemudian to Maulani. Oke, sama di sini add localhost titik. Nah, untuk menyimpan atau menerapkan perubahannya itu dengan flush privilege titik koma, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil diterapkan username-nya. Dan untuk menampilkan bahwasanya sudah diterapkan itu dengan show green, karena tadi green for ini untuk siapa, kita mencoba yang awal itu Syahrizal at localhost. kurang S grants. Coba oke, ntar. Nah, dimana grants for Syarizal localhost hanya bisa insert on data obat. Kemudian yang Maulani nya tinggal kita ganti Maulani. Nah, ini can use it to. Nah, hanya untuk select. Oke, mungkin pada pertemuan ini, pada tugas ini sekiranya kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata dalam penjelasan atau salah dalam pengerjaan, karena semua manusia membutuhkan proses. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.